di samping kiri dan kanan kita. Siapa tempat kita bersilaturahmi, kepada siapa kita minta maaf, kepada siapa kita memberi bantuan, dan kepada siapa yang telah membantu kita. Itu semua masih terkenang dalam ingatan kita. Dulu mungkin kita hadir di lapangan ini sendiri, tapi sekarang kita hadir bersama istri dan pasangan hidup kita. Dulu mungkin kita hadir bersama istri kita, tapi sekarang ada menantu dan anak-anak yang mengikuti kita. Dulu hanya menantu yang membersamai kita, ternyata sekarang ada cucu lucu di hadapan kita. Allah putar kehidupan begitu cepat, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak sadar diri, ternyata begitu bercermin ada uban yang tumbuh di rambut kita. Kita tidak sadar diri, setiap hari kita merawat kecantikan kita, pergi ke salon, bahkan lambat dalam satu hari pun kita merasa rugi. Tapi ternyata kulit keriput pun tidak luput dari kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin rasanya kita melaksanakan ibadah puasa, tapi saat ini kita hadir di tengah ini untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Siapa yang bisa menghentikan waktu? Siapa yang bisa menghentikan kita di masa muda kita? Siapa yang akan bisa memutar waktu lagi apabila ada penyesalan kita? Tidak ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afw innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali hanya orang-orang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini karena kita mengikuti apa yang ada di lingkungan kita dan apa yang terbersit dalam benak kita, maka banyak kita tersesat darinya. Kita dilalaikan oleh hal-hal yang nantinya pasti akan meninggalkan kita. Kita dilalaikan oleh hal-hal yang pasti nanti akan sirna dari kita. Kita dilalaikan oleh sesuatu persoalan yang pasti akan berlalu dari kita. Bukankah selama ini kita disibukkan dengan urusan pekerjaan, padahal pekerjaan itu dengan seiring harinya pun pekerjaan itu akan berlalu dari kita. Bukankah selama ini kita disibukkan dengan kepentingan keluarga, istri, anak, suami, padahal seiringnya dengan waktu suami, istri, anak-anak pasti akan berpisah. Bukankah selama ini kita disibukkan dengan kita berlomba-lomba untuk membanyakkan harta kita, tapi sadarkah kita berapa banyak harta yang sudah berlalu dari kita? Bukankah selama ini kita disibukkan dengan rasa ingin menguasai sesuatu, tapi sadarkah kita bahwa sesuatu yang kita ingin kita kuasai itu ternyata juga telah berlalu dari kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka itu puasa hadir untuk melatih kita, puasa hadir untuk membina kita, puasa hadir untuk mendidik kita. Sesungguhnya puasa itu supaya kita bisa meredam keinginan-keinginan yang didorong oleh hawa nafsu. Bukankah di siang hari kita berpuasa menahan makan, minum dan berhubungan suami istri, padahal di rumah kita minuman segar telah menunggu, makanan enak pun siap untuk disantap, istri cantik pun sudah siap untuk menggoda. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu adalah godaan dan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sadar, kita pun tinggalkan itu semua. Maka begitulah kita hidup di dunia, dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang menggoda kita, yang membuka hasrat kita, yang memancing keinginan kita,
jika memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya lah kita harus meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada siang hari ini mari kita sama-sama merenungkan diri kita. Untuk apa sebenarnya Allah hadirkan kita di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam fasilitas untuk kehidupan kita. Untuk apa kita gunakan fasilitas itu? Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai musibah dan kekurangan. Untuk apa Allah hadirkan itu di kehidupan kita? Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dalam perut kandungan orang tua kita, mungkin kita tidak pernah berpikir untuk hadir di tengah bumi ini. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata kita ulang kembali setelah kita hadir di muka bumi ini. Kita dilalaikan dengan kesibukan kita sampai kita lupa bahwa suatu hari nanti kita pun akan menghadap kepada Ilahi yang memberi karunia untuk kita. Kita lupa bahwa dunia ini sementara akhirat Allah janjikan untuk kita selama-lamanya. Kita lupa bahwa kesenangan kita di dunia ini hanya sesaat. Kita lupa Allah janjikan surga yang membahagiakan selama-lamanya di dalam akhirat. Kita lupa bahwa penderitaan, kesengsaraan di dunia ini hanyalah sementara saja. Padahal Allah siapkan surga bagi hamba-hambanya yang bersabar kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain cara kita adalah mari kita kembalikan diri kita kepada Allah. Sebagaimana tadi telah kita ucapkan dalam doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Namun jika kita hianati apa yang diperintahkan Allah untuk kita langgar, larangan Allah kita kerjakan, apakah benar ikrar dan pernyataan kita itu? Apabila kita melalaikan perintah-perintah Allah hanya karena urusan-urusan kita yang akan merusak kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, kembali kita menanyakan diri kita, benarkah ikrar itu telah keluar dari hati seunggul kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan dunia untuk kita supaya kita memanfaatkannya untuk dekat dengannya. Allah titipkan istri, anak-anak, suami kepada kita agar kita bersama-sama masuk ke dalam ridhonya. Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita amanah, pandu kekuasaan, jabatan adalah agar kita dengannya bisa mencapai surga kelak di akhirat. Tidak ada yang sia-sia Allah berikan kepada kita. Namun hadirin, kitalah yang telah menyia-nyiakan rahmat Allah tersebut. Kitalah yang telah mengkhianati ikrar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang telah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang telah mengeluarkan diri kita dari kebahagiaan surga menuju kesengsaraan neraka. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman yang hadir di lapangan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak jadikan kita berkumpul bersatu di padang mahsyar dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta dengan Allah dan Rasulnya, mewujudkan hari ini kita melaksanakan Idul Fitri selaku menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, faqad ahabbani fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi ini menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala nilai kehadiran kita di lapangan ini selaku kebaikan kita, penebus dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita, dan sebagai penebus salah kita kepada kedua orang tua kita, dan kelak kembali lagi akan dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafur wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami mengharap dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah, dengan penuh keridhaan-Mu ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Rahman, Engkau Maha Pengampun ya Rahim, Engkau Maha Pengampun ya Azim, Engkau Maha Pengampun ya Karim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang tidak terkira banyaknya ya Allah. Dari sejak kami akil balik sampai saat ini ya Allah, kami berusaha menjaga diri kami agar tidak berbuat dosa. Tapi Allah, nafsu kami dan setan telah mengantarkan kami ke arah itu ya Allah. Tidak akan bisa hidup tenang kami tanpa ampunan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami tidak akan bisa hidup tenang tanpa ampunan-Mu ya Allah. Kami rugi ya Allah hidup tanpa ampunan-Mu ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Puasa Kau hadirkan ya Allah untuk kami mensucikan diri, tapi ya Allah kami abaikan perintah-Mu. Sholat tarawih kami lalai, puasa baca tidak kami sempurna. Ya Allah, zakat fitrah pun kami pilih yang tidak baik untuk kami keluarkan. Zakat mal yang harus kami keluarkan pun belum sampai saat ini ya Allah, belum kami hisab dan belum kami hitung untuk kami keluar. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Rabb, kami takut tatkala kelak kami berhadapan denganmu ya Allah, kami penuh dosa, kami penuh salah, kami penuh gila, kami bermaksiat ya Allah. Ya Allah, kami ingin di hadapan-Mu nanti ya Allah, kami hadir dengan ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Begitu juga kami mohon ampun dan maaf ya Allah untuk orang tua kami ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah yang telah bersusah payah 9 bulan ya Allah. Kami berada dalam perutnya tanpa keluh kesah yang belum keluarkan ya Allah. Ya Allah, dari bayi sampai sebesar ini kami masih disayanginya ya Allah. Tidak rela beliau kami hidup dalam keadaan susah, tidak rela beliau kami hidup dalam keadaan sakit, tidak rela kami Kau uji dengan berbagai macam musibah. Rela musibah ujian itu untuk beliau daripada kami ya Allah. Orang tua kami, bapak kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni beliau ya Allah. Ya Allah, pagi, siang, malam yang Dia pikirkan adalah nafkah kami ya Allah. Pagi, siang, malam yang Dia pikirkan sekolah kami ya Allah. Pagi, siang, malam yang Dia pikirkan pendidikan kami ya Allah. Pagi, siang, malam yang Dia pikirkan adalah masa depan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beliaulah orang tua kami yang mulia ya Allah di sisi-Mu. Beliau manusia yang tinggi derajatnya di sisi-Mu ya Allah yang telah melahirkan kami. Ampuni beliau ya Allah. Ya Rabb, jika saat ini beliau sudah ada di sisi-Mu ya Allah, terimalah dia sebagai hamba-Mu yang suci bersih ya Allah. Golongkan dia menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh ya Arhamar Rahimin. Kumpulkan dia bersama Rasulullah, aulia dan sahabat-sahabat Nabi serta hamba-hamba-Mu yang saleh ya Rahman Rahim. Ya Allah, jika beliau masih hidup ya Allah, berikan kesehatan, berikan kekuatan iman, kekuatan takwa ya Allah. Cukupkan semua kebutuhan beliau ya Allah. Bahagiakan dan muliakan beliau ya Allah. Ya Allah, berikan dia kesempatan untuk menjadi hamba-Mu yang baik dengan hidayah-Mu ya Allah. Tumbuh kembangkan dan selalu dalam hatinya keimanan dan ketakwaan hingga saatnya nanti Engkau panggil kami dan dia dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saat ini banyak saudara-saudara kami sedang diuji ya Allah, di Palestina, di Sudan, dan di tempat-tempat di mana saudara-saudara kami berhari raya tanpa berbahagia ya Allah. Mereka berhari raya di bawah dentuman senjata ya Allah.
maka muliakan dan bahagiakan mereka ya Allah. Tolong mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dan kembali kami bermunajat kepadamu dengan kesungguhan kami pada saat ini. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan kami, berikan kami kekuatan, jadikan kami hamba-hambamu yang taat dan bertakwa, sehingga ya Allah Engkau berikan kami ridhamu di dunia maupun di akhirat, bahagia di dunia wal akhirah ya Arhamar Rahimin. Inilah doa yang kami panjatkan kehadiratmu ya Allah, sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Dan kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi suasana habis sholat Idul Fitri ya. Insyaallah.